Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita di dalam doa. Pada saat ini ya Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepada Engkau. Engkau adalah Allah yang mulia, Engkau adalah Allah yang begitu baik, dan kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan senantiasa terpancar kami rasakan hari demi hari. Terkhusus pada saat ini ya Tuhan, kemuliaan-Mu dan kebaikan-Mu kami rasakan lewat pemeliharaan iman, lewat resapi ini. Maka mari Tuhan, berkaryalah dalam hati kami supaya renungan firman Tuhan pada saat ini menguatkan, menuntun, menolong kami. Hidup kami diarahkan oleh sabda-Mu. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada saat ini yaitu dari Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13 yang demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah dipimpin oleh roh kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah dunia yang penuh dengan informasi, kebenaran kemudian bisa jadi menjadi sesuatu yang relatif. Karena banyak suara, banyak informasi, semuanya menawarkan kebenaran masing-masing. Yang satu bilang benar, yang satu bilang saya juga benar, begitu. Ya, memiliki kebenarannya masing-masing. Di tengah-tengah situasi kayak begini, bagaimana kemudian kita sebagai orang percaya dapat tetap berdiri teguh dalam kebenaran yang sejati? Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, besok 8 Juni 2025 kita akan memperingati Pentakosta. Tuhan menjanjikan roh penolong, roh kudus, roh kebenaran, dan tanggal 8 Juni akan kita peringati. Janji itu digenapi oleh Tuhan sekitar 2000 tahun yang lalu. Dengan adanya roh kudus atau roh kebenaran, kita akan dituntun pada kebenaran, bukan sekedar kebenaran tentang intelektual, tapi juga kebenaran yang mengubahkan hati dan hidup. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada saat ini menuntun kita bahwa murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu akan mengalami masa-masa yang sulit. Karena Tuhan Yesus akan segera ditangkap, mengalami kesengsaraan, disalibkan, mati, dan kemudian bangkit lagi, lalu akan naik ke surga. Masa-masa yang sulit akan mereka alami, penganiayaan, masa-masa mereka mengalami kebingungan. Maka di masa-masa yang seperti itu mereka tidak bisa dan tidak boleh mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tuhan Yesus memberikan janji Roh Kudus supaya mereka dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus menuju pada kebenaran. Artinya apa? Artinya bahwa para murid tidak sendiri lagi. Para murid menjalani hidup, mewartakan Injil, mereka tidak sendiri, tetapi mereka dituntun, dibimbing. Mereka kemudian dimampukan untuk melakukan karya-karya bersama dengan Roh Kudus itu. Nah, yang kedua, bahwa kebenaran bukan sekedar pengetahuan tetapi soal kehidupan. Roh Kudus menolong para murid untuk memahami firman bukan hanya secara intelektual tapi juga secara rohani, secara praktis. Roh Kudus menyingkapkan maksud apa yang menjadi kehendak Allah supaya para murid tidak hanya tahu, tapi juga hidup dalam kebenaran itu, taat. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Maka di hari ini, pada saat ini, lewat renungan ini kita dapat belajar bahwa tidak hanya para murid, Roh Kudus juga dicurahkan kepada kita, supaya kita tidak sendiri menghadapi kebingungan, pergumulan hidup, beban-beban yang semakin berat, beban-beban yang berjilid-jilid datangnya. Kita tidak sendirian. Roh Kudus diutus oleh Tuhan supaya kita bisa dituntun dalam kebenaran. Roh Kudus ini adalah penolong yang aktif, terus berbicara, khususnya lewat hati kita. Terus mengingatkan, khususnya lewat hati kita, orang-orang sekitar kita. Menuntun, membimbing kita, sehingga kita tidak merasa sendiri. Roh Kudus akan menolong, menjaga, menuntun kita. Dan yang berikutnya adalah bahwa kita dimampukan dengan adanya Roh Kudus itu ya, kita dimampukan untuk kita tidak hanya soal tahu ini, tahu itu, banyak mengetahui. Nah, tapi bukan hanya soal tahu. Iman itu tidak hanya soal tahu, tetapi juga hidup dalam kebenaran. Menjadi teladan. Nah, inilah tantangan kita bersama di tengah banyaknya banjirnya informasi yang saat ini sedang kita rasakan bersama. Bukan lagi soal tahu banyak hal, tetapi soal bagaimana kita menghidupi kebenaran yang kita ketahui. Kiranya Roh Tuhan menuntun, menolong kita di saat kita sedang mengalami kebingungan, kita sedang mengalami beban. Kiranya Roh Kudus tidak membiarkan kita sendiri, akan menolong, memampukan kita melangkah dalam jalan dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami kembali diingatkan bahwa Tuhan memberikan kami Roh Kudus, Roh kebenaran, supaya kami tidak melangkah sendirian tetapi dituntun oleh Roh Tuhan, dan supaya kami menghidupi kebenaran itu. Mampukan kami Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.